Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku tega meracuni minumanku demi harta. Tanpa ia tahu telah kutukar minumanku dengan ibu mertua. Suamiku langsung syok melihat ibunya jatuh pingsan dan ketakutan setelah semua rencana busuknya terbongkar. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, kediaman megah keluarga Prasetya tampak begitu gemerlap. Lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit ruang makan utama memantulkan cahaya keemasan, menyinari meja panjang marmer yang telah dihiasi dengan menu-menu hidangan kelas atas. Aroma panggangan daging premium dan rempah-rempah wangi menguar, memenuhi ruangan yang bernuansa klasik modern tersebut. Sebagai menantu di rumah ini, aku, Raisa, berdiri di sudut ruangan, memastikan bahwa seluruh pelayan bekerja dengan sempurna. Gaun malam berwarna marun yang kukenakan terasa pas, mencerminkan keanggunan seorang istri yang selalu berusaha menjaga nama baik suaminya. Aku memandangi sosok suamiku, Mas Aris. Pria yang telah menemaniku selama 5 tahun terakhir itu sedang tertawa lepas bersama beberapa sepupu dan rekan bisnisnya di ujung meja. Wajahnya tampan, penampilannya selalu rapi, dan tutur katanya begitu memikat siapapun yang mendengar. Di mataku selama ini, Aris adalah sosok suami yang nyaris sempurna. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya. Ada kilatan kecemasan, ambisi yang tertahan, dan senyuman yang terasa semakin dingin setiap kali kami membahas tentang aset perusahaan peninggalan almarhum ayahku. Raisa, kemarilah. Jangan hanya berdiri di sana seperti pelayan. Suara tegas dan berwibawa itu memecah lamunanku. Ibu mertuaku, Ibu Miranda, duduk di kursi utama di ujung meja. Wanita paruh-baya itu selalu tampil elegan dengan perhiasan berlian yang melingkari lehernya. Senyumnya tipis, tipe senyuman yang menuntut rasa hormat dari siapa saja. "Baik, Ibu," jawabku lembut sembari melangkah anggun mendekati meja makan. Aku mengambil tempat duduk di sebelah Mas Aris, yang langsung menyambutku dengan genggaman tangan hangat di bawah meja. "Kamu terlihat cantik malam ini, sayang," bisik Mas Aris mesra di telingaku. Aku tersenyum, meski entah mengapa, ada rasa hambar yang menyusup di relung hatiku. "Terima kasih, Mas. Kamu juga sangat berwibawa malam ini." Acara makan malam keluarga besar itu berlangsung dengan sangat hangat secara kasat mata. Denting garpu dan pisau beradu dengan piring porselen, diselingi tawa renyah dari para kerabat yang memuji keberhasilan bisnis keluarga. Mas Aris tampak begitu bersemangat menceritakan rencana ekspansi bisnisnya yang baru. Namun, aku tahu betul, semua rencana besarnya itu membutuhkan suntikan dana yang tidak sedikit, dana yang sebagian besar hak warisnya masih tertulis atas namaku. Di tengah-tengah perbincangan yang hangat itu, aku pamit sejenak ke toilet untuk merapikan riasan wajahku. Setelah selesai, langkah kakiku terhenti saat hendak kembali ke ruang makan. Lorong menuju ruang makan melewati area pantry yang agak temaram. Dari balik pilar, aku melihat bayangan seseorang yang sangat kukenal. Itu Mas Aris. Dia berdiri membelakangiku, tampak tergesa-gesa mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku jasnya. Tangannya sedikit gemetar saat meneteskan beberapa tetes cairan bening ke dalam salah satu gelas kristal berisi jus jeruk kesukaanku. Gelas itu diletakkan tepat di sebelah piring tempat dudukku. Jantungku serasa berhenti berdetak saat itu juga. Tubuhku mendadak kaku, dan darahku seakan membeku. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia memasukkan sesuatu ke minumanku? Otakku berputar cepat, menyatukan kepingan-kepingan kecurigaan selama beberapa bulan terakhir, asuransi jiwa yang mendadak dia urus atas namaku, serta desakannya agar aku menandatangani pelimpahan aset. Air mata hampir saja menetes. Namun akal sehatku menolak untuk runtuh. Aku harus kuat. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sisa keberanian yang ada, aku melangkah mundur perlahan, lalu berjalan memutar seolah-olah aku baru saja datang dari arah luar yang berbeda. Ketika aku kembali ke ruang makan, Mas Aris sudah duduk kembali di kursinya dengan wajah yang sangat tenang,
seolah tidak terjadi apa-apa. Dari mana saja, Raisa? Ini, jus kesukaanmu sudah dituangkan oleh pelayan, kata Mas Aris dengan senyuman manis yang kini terlihat begitu mengerikan di mataku. Dia menyodorkan gelas kristal itu mendekat ke arahku. Aku menatap gelas itu, lalu menatap mata suamiku. Di balik senyuman ramah itu, aku bisa melihat ada ketegangan yang disembunyikan. Tanganku bergerak menyentuh gelas tersebut, memutar-mutarnya pelan. Terima kasih, Mas. Kamu perhatian sekali. Pada saat yang sama, Ibu Miranda yang duduk di sebelah kiri Mas Aris tampak sedang sibuk mengobrol dengan kerabat lain, namun mengeluh bahwa tenggorokannya mulai terasa kering setelah banyak berbicara. Ah, pelayan lama sekali mengantarkan air putih tambahan, gumam Ibu Miranda agak kesal. Sebuah ide gila namun taktis terlintas di kepalaku. Ini adalah pembuktian. Jika Mas Aris benar-benar berniat jahat padaku, dia pasti akan mencegah hal ini terjadi. Dengan gerakan yang sangat natural dan penuh kesopanan, aku menggeser gelas jus jeruk di depanku ke hadapan ibu mertuaku. Ibu, minumlah ini dulu. Kebetulan pelayan baru saja menuangkan jus segar ini untukku, dan saya belum meminumnya sama sekali. Silakan, Ibu. Ibu Miranda menoleh. Wajahnya berbinar senang melihat perhatian menantunya. Oh, terima kasih, Raisa. Kamu memang menantu yang tahu berbakti. Puji Ibu Miranda sembari meraih tangkai gelas kristal tersebut. Aku melirik ke arah Mas Aris. Detik itu juga, aku melihat perubahan drastis pada wajah suamiku. Warna kulitnya mendadak pucat pasi. Matanya terbelalak menatap gelas yang kini sudah berpindah tangan ke ibunya sendiri. Tangannya yang berada di atas meja tampak mencengkeram kain taplak dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia ingin bersuara, namun tenggorokannya seolah terkunci oleh rasa syok yang luar biasa. Rencana busuk yang dia susun dengan rapi, dalam sekejap mata berubah menjadi bumerang yang siap menghancurkan hidupnya sendiri. Suasana di sekitar meja makan mewah itu mendadak terasa begitu sunyi bagi Mas Aris, meskipun suara obrolan kerabat yang lain masih terdengar sayup-sayup di latar belakang. Aku duduk dengan tenang, melipat kedua tanganku di atas pangkuan, sembari mengamati setiap jengkal perubahan ekspresi di wajah suamiku. Pria yang biasanya selalu tenang dan penuh percaya diri itu kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Keringat dingin mulai tampak menyembul di pelipisnya, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Ibu benar-benar haus, ucap Ibu Miranda dengan senyum kecil yang tersungging di bibirnya yang dipulas lipstik merah tua. Beliau mengangkat gelas kristal itu, mendekatkannya ke bibir. Ibu tunggu, suara Mas Aris keluar, parau dan bergetar, memecah keheningan semu di antara kami bertiga. Ibu Miranda menghentikan gerakannya, menatap putranya dengan kening berkerut. Ada apa, Aris? Kenapa wajahmu pucat begitu? Mas Aris menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar antara gelas di tangan ibunya dan wajahku yang sengaja kupasang sedatar mungkin. Itu jusnya sepertinya sudah agak lama dituangkan, Bu. Takutnya sudah tidak segar lagi. Biar Aris pesankan yang baru lewat pelayan. Aku segera memotong dengan nada suara yang begitu lembut, namun penuh penekanan. Loh, Mas. Bukankah tadi kamu sendiri yang bilang kalau jus itu baru saja dituangkan? Masih sangat segar, baru diperas. Lagi pula, kasihan ibu sudah sangat kehausan. Tidak sopan jika kita membiarkan ibu menunggu lebih lama lagi hanya untuk segelas minuman. Beberapa kerabat di dekat kami mulai menoleh, tertarik dengan interaksi kecil di ujung meja. Merasa menjadi pusat perhatian dan tidak ingin merusak citranya sebagai ibu yang anggun, Ibu Miranda mengibaskan tangannya pelan. Sudahlah, Aris, kamu ini berlebihan sekali. Ini hanya jus jeruk. Lagi pula Raisa sudah berbaik hati memberikannya untuk ibu. Tanpa membuang waktu lagi, Ibu Miranda menyesap jus jeruk tersebut. Tidak hanya sekali, beliau meminumnya hingga separuh gelas untuk menuntaskan rasa dahaga di tenggorokannya. Pada detik itu, aku melihat Mas Aris memejamkan matanya dengan sangat erat. Napasnya memburu, dan kedua tangannya yang berada di bawah meja mulai gemetar hebat. Dia tahu persis apa yang baru saja terjadi.
Racun yang dia persiapkan dengan matang untuk melenyapkanku secara perlahan agar seluruh harta warisan jatuh ke tangannya, kini justru mengalir masuk ke dalam tubuh wanita yang paling dia hormati di dunia ini. Ah, segar sekali, ujar Ibu Miranda sambil meletakkan kembali gelas itu ke atas meja marmer. Beliau tersenyum padaku. Terima kasih, Raisa. Sama-sama, Ibu. Saya senang jika Ibu menyukainya. Jawabku tenang, meskipun di dalam dada, jantungku berdegup kencang karena ketegangan yang luar biasa. Aku terus memperhatikan Ibu Miranda. 1 menit pertama, belum ada reaksi apapun. Jamuan makan malam berlanjut. Mas Aris hanya duduk terpaku tanpa menyentuh makanannya sedikit pun. Wajahnya yang semula tampan kini dipenuhi ketakutan yang teramat sangat. Dia terus-menerus menatap ibunya dengan pandangan cemas yang tak bisa disembunyikan. Memasuki menit ketiga, senyuman di wajah Ibu Miranda perlahan memudar. Beliau meletakkan garpunya dengan pelan. Lalu satu tangannya bergerak menyentuh dadanya sendiri. Napasnya mulai terdengar agak berat. Ibu? Ibu tidak apa-apa? Tanya Mas Aris dengan nada suara yang mulai meninggi akibat kepanikan, membuat beberapa anggota keluarga besar langsung menghentikan obrolan mereka. Dada ibu tiba-tiba terasa agak sesak. Aris, bisik Ibu Miranda. Wajahnya yang semula segar kini mulai kehilangan rona aslinya, berubah menjadi pucat keabu-abuan. Beliau mencoba menarik napas dalam-dalam, namun tangannya mulai bergetar hingga menyenggol garpu di piringnya hingga berdenting nyaring. Ibu! Mas Aris langsung berdiri dari kursinya, melupakan segala tata krama meja makan mewah malam itu. Kursinya terdorong ke belakang hingga menimbulkan suara decitan yang keras, menarik perhatian seluruh ruangan. Ada apa, Aris? Kenapa dengan Kak Miranda? Tanya salah seorang paman yang duduk agak jauh, mulai menyadari ada yang tidak beres. Sebelum ada yang sempat menjawab, Ibu Miranda mendadak terbatuk kecil. Lalu matanya terbelalak lebar seolah menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam dadanya. Beliau mencoba bertumpu pada meja, namun kekuatannya mendadak sirna. Gelas kristal yang masih menyisakan setengah jus jeruk itu tersenggol oleh tangannya, jatuh dan pecah berkeping-keping di atas lantai, menyebarkan cairan jingga yang kini tampak begitu mengerikan. Dalam hitungan detik, tubuh Ibu Miranda limbung ke samping dan langsung jatuh pingsan, tak sadarkan diri di atas kursi mewahnya. Suasana ruang makan yang semula hangat dan penuh tawa, seketika berubah menjadi jeritan histeris dan kekacauan total. Pekikan histeris seketika menggema di ruang makan yang semula megah dan tenang itu. Tante Sofia, adik dari Ibu Miranda, langsung berdiri hingga kursinya terjungkal ke belakang. Beberapa sepupu Mas Aris berlarian mendekat. Sementara para pelayan yang berada di sudut ruangan terpaku dengan wajah pucat pasi. Suasana berubah menjadi kepanikan massal yang tak terkendali dalam hitungan detik. Di tengah kegaduhan itu, aku tetap terduduk di kursiku untuk beberapa saat. Pandanganku beralih dari tubuh Ibu Miranda yang terkulai lemas ke arah Mas Aris. Pria itu tampak seperti kehilangan seluruh jiwanya. Dia menjatuhkan lututnya ke lantai marmer yang dingin, tepat di sebelah kursi ibunya, mengabaikan pecahan gelas kristal yang mungkin saja melukai kulitnya. Ibu! Ibu! Bangun! Buka mata ibu! Teriak Mas Aris dengan suara yang melengking panik, dipenuhi rasa bersalah yang teramat sangat. Tangannya yang gemetar hebat mencoba menepuk-nepuk pipi ibunya, namun tidak ada respon sedikit pun. Napas Ibu Miranda terdengar semakin lemah dan dangkal. Aris, apa yang terjadi pada ibumu? Kenapa bisa mendadak begini? Tanya paman tiri Mas Aris dengan nada mendesak sembari mencoba memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Ibu Miranda. Aku tidak tahu. Paman. Tiba-tiba saja ibu sesak napas. Jawab Mas Aris gugup. Suaranya terdengar pecah. Keringat dingin kini sudah membanjiri seluruh wajah dan lehernya hingga kerah kemeja mahalnya tampak basah. Aku perlahan berdiri dari kursiku, melangkah mendekat dengan ekspresi wajah yang sengaja kubuat tampak sangat cemas dan terkejut. Meski di dalam hati, ketenangan dingin menguasai diriku. Aku berlutut di sisi lain Ibu Miranda, berpura-pura memeriksa keadaannya. Mas, kita harus segera memanggil ambulans atau membawa ibu ke rumah sakit terdekat. Kita tidak bisa membiarkannya seperti ini. Ucapku dengan nada suara yang bergetar,
memberikan kesan seorang istri yang panik. Namun, ketika aku mengucapkan kalimat itu, aku sengaja menatap lurus ke dalam manik mata Mas Aris. Tatapanku tajam dan menusuk, menyampaikan sebuah pesan tanpa kata yang hanya bisa dimengerti olehnya. Mas Aris yang menyadari tatapanku langsung membeku. Ada ketakutan baru yang menjalar di matanya. Ketakutan bahwa aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, ambulans, telepon ambulans sekarang. Seru Mas Aris kepada para pelayan yang masih berdiri mematung. Sembari menunggu bantuan, beberapa kerabat mulai berspekulasi di sekitar kami. Apakah Miranda punya riwayat penyakit jantung? Tanya salah satu bibi dengan cemas. Atau mungkin salah makan? Tapi kita semua memakan hidangan yang sama sejak tadi. Sahut yang lain, mulai menganalisis situasi. Mendengar kata makanan, tubuh Mas Aris tampak tersentak kecil. Dia melirik ke arah lantai, di mana genangan jus jeruk bercampur pecahan kaca berada. Cairan jingga itu seolah menjadi saksi bisu dari kejahatan yang salah sasaran. Aku memanfaatkan momen itu untuk mendekatkan wajahku ke arah Mas Aris, berbisik dengan suara yang teramat lirih, hampir tak terdengar oleh kerabat lain di tengah kebisingan itu. Aneh sekali ya, Mas, ibu mendadak pingsan setelah meminum jus jeruk yang harusnya untukku. Padahal, kamu yang menuangkannya sendiri dengan penuh perhatian tadi, bukan? Kata-kata yang keluar dari mulutku bagaikan hantaman gada yang sangat keras bagi Mas Aris. Dia menoleh ke arahku dengan mata terbelalak sempurna. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Seluruh tubuhnya mendadak kaku, menyadari bahwa skenario busuknya tidak hanya gagal, tetapi juga telah terbongkar di hadapanku. Kamu? Mas Aris berbisik lirih. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menatapku seolah-olah melihat sosok monster yang paling menakutkan. Padahal dialah monster yang sebenarnya di rumah ini. Kenapa, Mas? Kamu kelihatan kaget sekali? Tanyaku lagi, masih dengan nada bisikan yang sangat tenang namun syarat akan ancaman. Harusnya malam ini aku yang terbaring di sana, kan? Menandatangani surat kematianku sendiri agar kamu bisa menguasai seluruh harta peninggalan ayahku. Pramusaji dan beberapa kerabat mulai sibuk mempersiapkan kendaraan di luar, karena ambulans dirasa akan memakan waktu terlalu lama. Di tengah kepungan keluarga besar yang sedang panik mengurus Ibu Miranda, Mas Aris kini harus bertarung dengan rasa bersalah yang menghancurkan jiwanya, ketakutan akan kehilangan ibunya, dan kenyataan bahwa rahasia tergelapnya kini berada di tanganku. Sisi anggun dari jamuan makan malam mewah itu telah sepenuhnya runtuh, menyisakan puing-puing kepalsuan yang siap menenggelamkan suamiku dalam penyesalan terdalam. Cepat, angkat ibu ke mobil sekarang. Jangan tunggu ambulans lagi, waktunya tidak cukup. Suara paman tiri Mas Aris menggema memecah kekacauan di ruang makan. Dua orang sepupu pria dengan sigap membopong tubuh layu Ibu Miranda yang sudah sepenuhnya tidak sadarkan diri, membawanya dengan tergesa-gesa keluar menuju pelataran parkir luas di depan rumah mewah kami. Semua orang bergerak panik, menciptakan langkah kaki yang berderap riuh di atas lantai marmer. Di tengah riuhnya evakuasi itu, Mas Aris masih terpaku di posisinya. Dia berlutut di dekat genangan jus jeruk yang perlahan mulai mengering, menatap kosong ke arah pecahan kaca kristal yang berserakan. Napasnya terdengar pendek dan putus-putus, seolah pasokan oksigen di sekitarnya mendadak lenyap. Aku berdiri perlahan, merapikan sedikit lipatan gaun marun yang kukenakan, lalu melangkah mendekatinya. Dari ketinggian posisiku berdiri, aku menatap suamiku yang kini tampak begitu kecil, rapuh, dan menyedihkan. Tidak ada lagi sisa-sisa pria berwibawa, tampan, dan penuh pesona yang beberapa jam lalu begitu diagungkan oleh keluarga besarnya. Mas, kenapa kamu masih di sini? Ibumu sudah dibawa ke mobil. Bukankah kamu harus menemaninya? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat sewajar mungkin, namun tetap menyelipkan dinginnya sindiran yang hanya bisa dirasakan oleh nuraninya yang mulai terkoyak. Mas Aris mendongak perlahan. Tatapan matanya yang kosong kini dipenuhi air mata yang mulai merebak. Raisa, apa yang telah kamu lakukan? Bisiknya dengan suara yang serak, nyaris tak terdengar di antara kebisingan luar. Aku melempar senyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat kontras dengan situasi darurat di rumah ini.
Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Aku hanya menunjukkan rasa baktiku sebagai menantu dengan memberikan minuman segar kepada ibu mertuaku yang sedang kehausan. Bukankah itu tindakan yang terpuji? Kamu tahu. Mas Aris mencengkeram ujung gaunku dengan tangannya yang gemetar. Kamu tahu apa isi di dalam gelas itu, kan? Kenapa kamu setega itu pada ibuku, Raisa? Aku segera menepis tangannya dengan sentakan halus namun tegas dari gaunku. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya agar kata-kata yang keluar dari bibirku tertanam kuat di benaknya. Jangan membalikan kenyataan, Mas Aris yang terhormat. Bisikku dengan penekanan di setiap kata. Siapa yang menyelinap ke pantry? Siapa yang mengeluarkan botol kecil dari saku jasnya? Dan siapa yang dengan tega berniat meracuni istrinya sendiri demi ambisi harta warisan? Kamu, Aris. Kamu yang menyiapkan racun itu untukku. Kamu yang menentukan takdir malam ini. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi milikmu, dan sayangnya, ibumu yang harus menerima akibat dari keserakahan putranya sendiri. Mendengar penjelasanku yang begitu gamblang, Mas Aris seolah kehilangan seluruh sisa kekuatannya. Tangannya terkulai lemas di atas lantai. Air matanya kini benar-benar tumpah, membasahi pipinya yang pucat. Kenyataan bahwa dialah penyebab utama ibunya sendiri kritis di ambang maut, menjadi hantaman psikologis yang teramat berat baginya. Aris, Raisa, ayo cepat masuk ke mobil. Kak Miranda sudah di dalam. Teriakan Tante Sofia dari arah pintu utama membuyarkan konfrontasi sunyi di antara kami. Aku segera menegakkan tubuhku kembali, mengubah ekspresi wajahku dalam sekejap menjadi raut penuh kecemasan seorang istri yang saleha. Iya, Tante, kami segera ke sana. Sahutku setengah berteriak. Aku menatap Mas Aris lagi, yang kini mencoba bangkit berdiri dengan kaki yang masih tampak lemas. Ayo, suamiku tercinta. Kita harus pergi ke rumah sakit. Mari kita lihat, sejauh mana racun pilihanmu itu bekerja di dalam tubuh ibumu sendiri. Dengan langkah yang diseret, Mas Aris berjalan di sampingku menuju mobil sedan mewah yang sudah menyala di depan halaman. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, keheningan di dalam mobil terasa begitu mencekam. Sirine mobil polisi Pamong Praja yang kebetulan membantu membuka jalan di depan terdengar meraung-raung, seolah-olah sedang mengumumkan kepada dunia luar tentang sebuah rencana pembunuhan berdarah dingin yang baru saja gagal, namun memakan korban yang salah. Di dalam kegelapan kabin mobil, aku tahu, ini barulah awal dari runtuhnya tahta kepalsuan yang selama ini dibangun oleh suamiku. Aroma antiseptik yang tajam langsung menyengat indera penciumanku begitu kami melangkah melewati pintu kaca otomatis ruang gawat darurat. Lorong rumah sakit malam itu terasa begitu dingin dan asing, sangat kontras dengan kehangatan semu di rumah mewah kami beberapa jam yang lalu. Langkah kaki keluarga besar Prasetya berderap cepat, menciptakan gema yang berbaur dengan suara monitor medis yang berbunyi teratur di kejauhan. Tubuh Ibu Miranda segera dilarikan ke dalam ruang penanganan intensif oleh tim dokter dan perawat yang telah bersiap. Pintu ganda berwarna putih itu tertutup rapat, menyisakan lampu merah bertuliskan, "Dilarang masuk," yang menyala terang di atasnya. Lampu itu seolah menjadi batas tegas antara kehidupan dan kematian bagi ibu mertuaku. Keluarga besar berkumpul di ruang tunggu. Tante Sofia tampak terisak di pundak suaminya, sementara kerabat yang lain berjalan mondar-mandir dengan guratan kecemasan yang mendalam di wajah mereka. Di sudut ruangan, Mas Aris duduk termenung di atas kursi besi yang dingin. Kedua telapak tangannya menangkup wajahnya sendiri, mencoba menyembunyikan badai ketakutan yang sedang berkecamuk hebat di dalam dirinya. Aku melangkah perlahan, lalu mengambil tempat duduk tepat di sebelah suamiku. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit tersentak ketika bahu kami bersentuhan, namun dia tidak berani mendongak ataupun menjauh. Dia terlalu takut untuk menatap sepasang mataku yang kini memegang seluruh kendali atas hidupnya. "Mas," panggilku dengan suara yang sengaja kuatur agar terdengar lembut di telinga kerabat lain yang berada di sekitar kami. "Minumlah dulu. Kamu tampak sangat syok sejak tadi." Aku menyodorkan sebotol air mineral yang baru saja kuambil dari mesin penjual otomatis. Mas Aris perlahan menurunkan tangannya. Wajahnya kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya sembab, merah,
dan dipenuhi oleh rasa bersalah yang teramat pekat. Dia menatap botol air mineral di tanganku dengan pandangan ngeri, seolah-olah mengira botol itu pun telah diberi sesuatu yang mematikan. Sebuah senyuman satir tipis terukir di sudut bibirku tanpa ada orang lain yang menyadarinya. "Jangan takut, Mas. Ini air putih biasa. Aku bukan orang yang suka bermain dengan racun di balik punggung orang lain," bisikku dengan nada yang sangat rendah, hampir menyatu dengan desis pendingin ruangan. Mendengar bisikanku, Mas Aris meraih botol itu dengan tangan yang luar biasa gemetar. Dia tidak meminumnya, melainkan hanya menggenggamnya erat-erat hingga botol plastik itu mengeluarkan suara derit yang pelan. "Raisa, aku mohon, tolong jangan katakan apa-apa pada keluarga," bisiknya dengan suara yang serak dan memelas, menatapku dengan pandangan memohon yang begitu merendah. Jika terjadi sesuatu pada ibu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri." "Oh, jadi sekarang kamu baru memikirkan tentang maaf, Mas?" tanyaku balik, masih dengan volume suara yang sangat terjaga. "Lantas bagaimana denganku? Jika malam ini aku tidak melihat perbuatanmu di pantry, mungkin saat ini akulah yang sedang berjuang nyawa di dalam ruangan itu. Dan kamu, bersama seluruh topeng kebaikanmu, mungkin sedang berpura-pura menangis di depan makamku sembari menghitung berapa banyak aset yang akan jatuh ke tanganmu." "Aku hilaf, Raisa, aku terdesak hutang proyek yang hampir kolaps," ratapnya lirih, mencoba mencari pembenaran atas tindakan kejinya. "Aku tidak bermaksud menyakiti ibu. Demi Tuhan, ibu adalah segalanya bagiku." "Kehilafan tidak membutuhkan persiapan racun berbulan-bulan, Mas Aris. Itu adalah murni sebuah kejahatan berdarah dingin," jawabku tegas, menatap lurus ke depan, ke arah pintu ruang Icu yang masih tertutup. "Kamu mencintai ibumu, tapi kamu rela mengorbankan istri yang telah menemanimu selama 5 tahun demi ambisi duniamu. Sekarang, biarlah takdir yang mengajarimu arti dari sebuah bayaran." Sebelum Mas Aris sempat membalas, pintu ruang gawat darurat mendadak terbuka. Seorang dokter dengan jas putih melangkah keluar. Wajahnya tampak lelah dan penuh keseriusan. Seluruh keluarga besar, termasuk aku dan Mas Aris, langsung berdiri dan bergegas mengerumuni dokter tersebut untuk mendengarkan kabar yang akan menentukan nasib malam ini. Seluruh anggota keluarga besar prasetya langsung mengepung dokter berwajah lelah itu. Mas Aris merangsek maju ke barisan paling depan, mencengkeram lengan jas putih sang dokter dengan kepanikan yang tidak bisa lagi dia bendung. Wajahnya yang kusut tampak begitu mengenaskan, menanti kalimat pertama yang akan keluar dari mulut sang medis. "Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Beliau sudah sadar, kan?" cecar Mas Aris dengan suara yang bergetar hebat. Dokter tersebut menghela napas panjang, lalu perlahan melepaskan cengkeraman tangan Mas Aris dari lengannya dengan sopan. "Harap tenang, Pak. Kami sudah melakukan tindakan darurat berupa pembilasan lambung dan memberikan beberapa obat penawar untuk menstabilkan kondisi Ibu Miranda." "Pembilasan lambung?" Tante Sofia menyela dengan kening berkerut. Wajahnya dipenuhi rasa heran. "Memangnya apa yang terjadi pada Kak Miranda, Dok? Bukankah beliau hanya sesak napas biasa atau mungkin serangan jantung?" Dokter itu menggelengkan kepala perlahan. Pandangannya beralih menatap satu persatu anggota keluarga yang hadir, sebelum akhirnya tertuju pada Mas Aris dan aku. "Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium cepat terhadap sampel cairan tubuh pasien, kami menemukan adanya kandungan zat kimia beracun yang sangat pekat di dalam sistem pencernaannya. Zat ini bekerja menyerang sistem saraf dan pernapasan dalam waktu singkat. Beruntung dosis yang masuk belum sampai merusak organ vital sepenuhnya karena penanganan yang cepat. Namun ini jelas bukan karena penyakit alami. Ibu Miranda tidak sengaja menelan racun." "Dek," kata racun yang diucapkan oleh dokter itu bagaikan petir yang menyambar di malam yang cerah. Ruang tunggu rumah sakit yang semula tenang seketika dipenuhi oleh bisik-bisik tegang dan tatapan mata yang saling mencurigai di antara para kerabat. "Racun? Bagaimana mungkin ada racun di rumah kami?" Paman tiri Mas Aris bersuara dengan nada tinggi, menuntut penjelasan. "Kami semua makan hidangan yang sama malam ini. Kenapa hanya Kak Miranda yang terkena?" Di tengah kepungan pertanyaan itu, tubuh Mas Aris tampak semakin menyusut. Dia melangkah mundur satu tapak,
menyandarkan punggungnya pada dinding lorong rumah sakit yang dingin. Keringat dingin kembali bercucuran dari pelipisnya. Dia tahu, penyelidikan medis ini akan segera berubah menjadi penyelidikan hukum, dan garis lurus itu akan mengarah tepat ke arahnya. Aku melangkah maju, mengambil peran sebagai seorang istri yang terkejut namun tetap berusaha tenang demi keluarga. Dokter, apakah zat itu bisa berasal dari makanan luar, atau mungkin ada kontaminasi pada minuman tertentu? Tanyaku dengan nada suara yang penuh selidik, sengaja memancing arah pembicaraan. Kemungkinan besar zat itu masuk melalui cairan yang diminum dalam waktu dekat sebelum pasien pingsan, jawab dokter tersebut dengan tegas. Kami menyarankan pihak keluarga untuk mengamankan apa saja yang dikonsumsi terakhir kali oleh pasien, karena secara prosedur medis, kami wajib melaporkan indikasi keracunan zat berbahaya seperti ini kepada pihak yang berwajib. Mendengar kata, pihak yang berwajib, Mas Aris hampir saja kehilangan keseimbangan kakinya jika dia tidak segera memegang sandaran kursi besi di dekatnya. Matanya yang merah menatapku dengan pandangan penuh keputusasaan dan ketakutan yang teramat sangat. Dia tahu, genangan jus jeruk dan pecahan gelas kristal di lantai rumah mewah kami saat ini sedang dibersihkan oleh para pelayan, atau mungkin belum. Dan jika polisi datang memeriksa, semua bukti akan mengarah pada botol kecil yang masih tersimpan di dalam saku jasnya. Aku berjalan mendekati Mas Aris yang sedang menggigil dalam ketakutan. Aku berdiri tepat di sampingnya, menatap wajah suamiku yang kini telah kehilangan seluruh harga dirinya. Mas, bisikku dengan suara yang teramat lembut di tengah kebisingan keluarga yang sedang berdebat dengan dokter. Polisi akan segera datang menyelidiki rumah kita. Menurutmu, apa yang akan mereka temukan di dalam saku jas mahal yang sedang kamu kenakan sekarang? Apakah botol kecil itu masih ada di sana? Mas Aris tersentak hebat. Tangannya secara refleks langsung bergerak menuju saku dalam jasnya, menyadari bahwa dia lupa membuang barang bukti utama itu karena kepanikan yang teramat sangat sejak di rumah tadi. Rencana busuknya kini benar-benar telah berbalik menjadi jerat tali yang siap mencekik lehernya sendiri di depan seluruh keluarga besarnya. Lampu lorong rumah sakit yang berpendar putih pucat seolah menelanjangi setiap jengkal ketakutan yang menjalar di wajah Mas Aris. Di sekeliling kami, riuh rendah suara keluarga besar prasetya yang sedang berdebat dengan dokter perlahan-lahan mengabur, menjadi latar belakang yang samar. Fokus suamiku kini sepenuhnya terenggut oleh bisikanku dan keberadaan botol maut yang masih tersimpan di dalam saku jasnya. Tangannya yang berada di dalam saku tampak gemetar hebat, meraba siluet botol kaca kecil yang kini terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Dia menatapku dengan mata yang membelalak sempurna, seolah baru menyadari bahwa jebakan yang dia pasang untukku telah bertransformasi menjadi sebuah sel penjara yang siap mengurungnya seumur hidup. Raisa, tolong aku. Bisik Mas Aris. Suaranya parau dan terputus-putus karena napasnya yang kian sesak. Dia melangkah mundur, menjauh dari kerumunan keluarga, menuju sudut lorong yang agak sepi di dekat mesin penjual otomatis. Aku mengikutinya dengan langkah yang tenang dan anggun, menjaga jarak agar tidak memancing kecurigaan kerabat yang lain. Tolong apa, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sangat datar, sedingin lantai keramik yang kami pijak. Tolong menyembunyikan barang bukti pembunuhan berencana? Atau tolong berbohong kepada polisi saat mereka datang nanti? Aku mohon, Raisa. Ambil botol ini, buang ke toilet atau kemana saja. Ratapnya dengan air mata yang kembali mengalir, menghapus sisa-sisa harga diri yang pernah dia miliki sebagai seorang pengusaha sukses. Pria berwibawa yang biasanya mendominasi setiap ruang pertemuan bisnis itu kini bersujud secara mental di hadapanku. Kalau polisi menemukannya padaku, aku akan hancur. Nama baik keluarga kita, bisnis peninggalan ayahmu, semuanya akan hancur, sayang. Mendengar kata, sayang, keluar dari mulutnya di saat seperti ini, sebuah tawa hambar hampir saja lolos dari bibirku. Betapa murahnya kata cinta bagi seorang manipulator. Bisnis peninggalan ayahku justru akan hancur jika jatuh ke tangan seorang pembunuh berdarah dingin seperti dirimu, Aris. Kamu tidak pernah memikirkan nama baik keluarga saat menuangkan cairan itu ke gelasku. Yang ada di otakmu hanyalah angka-angka, nominal harta, dan kebebasan dari hutang-hutang tokomu. Aku melakukan ini karena panik. Raisa, aku ditagih oleh investor besar minggu ini, serunya lirih.
mencoba membela diri dengan alasan yang semakin membuatku muak. Lalu kenapa harus aku yang menjadi korbannya? Langkahku maju satu tapak, membuat Mas Aris terdesak hingga punggungnya membentur dinding beton. Aku adalah istrimu, wanita yang berjanji menemanimu dalam suka dan duka. Jika kamu bicara jujur tentang hutang itu, kita bisa menyelesaikannya bersama. Tapi kamu memilih jalan pintas yang paling keji. Kamu memilih melenyapkanku. Mas Aris menggelengkan kepala dengan frustrasi. Tangannya perlahan mengeluarkan botol kecil itu dari saku jasnya, berniat membuangnya ke dalam tempat sampah kecil di sudut lorong secara sembunyi-sembunyi. Namun, sebelum jemarinya sempat melepaskan botol itu, sebuah langkah kaki yang berat dan tegas berderap mendekati lorong tempat kami berdiri. Aris, Raisa, sedang apa kalian di sana? Suara lantang paman tiri Mas Aris memecah konfrontasi sunyi kami. Beliau berjalan mendekat dengan wajah yang dipenuhi ketegangan. Polisi baru saja menelepon Tante Sofia. Mereka sudah berada di rumah kita untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan memeriksa sisa makanan. Mereka juga dalam perjalanan ke rumah sakit ini untuk meminta keterangan dari kita semua sebagai saksi terdekat. Mendengar ucapan pamannya, Mas Aris langsung membeku. Botol kecil di tangannya terjepit erat di antara jemarinya yang mendadak kaku. Waktu seolah berhenti berputar baginya, sementara sirine hukum yang tak kasat mata kini terdengar semakin dekat, siap meruntuhkan seluruh sandiwara mewah yang selama ini dia banggakan. Langkah kaki paman tiri Mas Aris, Paman Teddy, terasa begitu berdentum di telinga suamiku. Mas Aris dengan gerakan kilat yang dipaksakan kembali memasukkan tangannya ke dalam saku jas, menyembunyikan botol maut itu kembali ke dalam kegelapan kain sutra mahal penutup tubuhnya. Wajahnya yang tegang berusaha keras menampilkan senyuman formal, meskipun otot-otot di pipinya tampak berkedut menahan kepanikan yang luar biasa. Ah, iya, Paman. Kami hanya sedang mencoba menenangkan diri di sini. Raisa agak pusing melihat situasi tadi, jawab Mas Aris. Suaranya terdengar agak melengking di ujung kalimat, sebuah tanda yang sangat kukenal sebagai bentuk kebohongan yang amat kentara. Paman Teddy menatap Mas Aris dengan kening berkerut dalam. Sepasang matanya yang tajam beralih menatapku seolah mencari konfirmasi. Kamu tidak apa-apa, Raisa? Wajahmu memang agak pucat. Tapi situasi ini memang keterlaluan. Bagaimana bisa ada racun di dalam rumah kita? Ini benar-benar mencoreng nama baik keluarga Prasetya jika sampai tercium oleh media. Aku menarik napas dalam-dalam, menampilkan ekspresi seorang istri yang rapuh namun mencoba tegar di hadapan keluarga besar. Saya tidak apa-apa, Paman. Hanya sedikit syok. Memikirkan bahwa Ibu Miranda harus mengalami hal mengerikan seperti ini setelah meminum jus yang harusnya saya minum, membuat dada saya terasa sesak. Aku sengaja menekankan bagian akhir kalimatku, membiarkan umpan itu melayang di udara. Paman Teddy tersentak, matanya melebar. Tunggu, Raisa. Apa maksudmu? Jus yang harusnya kamu minum. Sebelum Mas Aris sempat memotong atau mengalihkan pembicaraan, aku segera melanjutkan dengan nada suara yang penuh kepolosan yang dibuat-buat. Iya, Paman. Tadi Mas Aris dengan sangat baik hati menyiapkan segelas jus jeruk segar untuk saya di meja makan. Namun, karena Ibu Miranda mengeluh tenggorokannya kering dan pelayan lambat mengantarkan air, saya memberikan jus itu kepada Ibu sebagai bentuk rasa hormat saya. Saya tidak menyangka kalau... Aku menghentikan kalimatku, menutup mulutku dengan punggung tangan seolah menahan tangis yang pecah. Mendengar penjelasanku, tatapan Paman Teddy seketika berubah. Beliau menoleh lambat-lambat ke arah keponakannya, Mas Aris. Ada kilatan kecurigaan yang mendalam yang mulai tumbuh di dalam kornea matanya. Sebagai seorang pria yang juga berkecimpung di dunia bisnis yang keras, Paman Teddy bukanlah orang bodoh. Dia tahu betul bahwa Mas Aris sedang terlilit masalah finansial yang besar belakangan ini. Aris, kamu yang menyiapkan jus itu? Tanya Paman Teddy. Nada suaranya kini berubah menjadi rendah, berat, dan penuh dengan selidik. Bukan begitu, Paman. Pelayan yang menuangkannya. Aku hanya membawakannya ke meja. Sangkal Mas Aris dengan panik. Suaranya naik satu oktav, memecah kesunyian koridor rumah sakit dan memancing perhatian beberapa perawat yang lewat.
Kedua tangannya yang berada di dalam saku jas mencengkeram kain begitu erat hingga jahatannya tampak menegang. Pelayan di rumah kita selalu menggunakan nampan dan menuangkan minuman langsung di depan mata tamu, Aris. Mereka tidak pernah meninggalkan gelas terisi di dapur tanpa pengawasan, sahut Paman Teddy dengan suara yang semakin dingin. Beliau melangkah satu tapak lebih dekat ke arah keponakannya. Ada yang tidak beres di sini, dan aku harap kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari keluarga. Di ujung lorong, pintu kaca otomatis rumah sakit kembali terbuka. Dua orang pria bertubuh tegap dengan seragam dinas kepolisian berwarna coklat tua melangkah masuk dengan langkah yang tegas. Di dada mereka tersemat lencana penyidik yang berkilau di bawah lampu neon. Kehadiran mereka seolah menjadi lonceng kematian bagi kebebasan Mas Aris. Aku menatap suamiku yang kini benar-benar terpojok di sudut lorong dingin itu. Topeng pria terhormat yang dia kenakan selama bertahun-tahun kini telah retak sepenuhnya, menyisakan seorang pengecut yang sedang menunggu waktu untuk diadili oleh hukum dan nuraninya sendiri. Dua petugas kepolisian itu melangkah semakin dekat. Suara ketukan sepatu bot mereka di atas lantai keramik terdengar seperti ketukan palu hakim yang menghitung sisa waktu kebebasan Mas Aris. Paman Teddy segera membalikkan badannya, menyambut kedua aparat tersebut dengan guratan wajah penuh ketegangan yang mendalam. Sementara itu, Mas Aris berdiri mematung di belakang paman tirinya, dengan tubuh yang tampak bergetar samar di balik setelan jas mahalnya. "Selamat malam, Pak. Saya Inspektur 2 Setiawan dari kepolisian sektor terdekat," ucap petugas yang bertubuh lebih tegap, menyapa Paman Teddy dengan sikap tegas namun tetap menghormati situasi rumah sakit yang tenang. "Kami datang untuk menindaklanjuti laporan dari pihak medis mengenai dugaan kontaminasi zat berbahaya pada pasien bernama Ibu Miranda." "Selamat malam, Pak Polisi. Saya Teddy, perwakilan dari keluarga," jawab Paman Teddy. Suaranya terdengar berat. "Kami sangat terkejut dengan kejadian ini. Rumah kami baru saja mengadakan jamuan makan malam keluarga besar, dan kami tidak tahu bagaimana hal mengerikan seperti ini bisa terjadi di dalam rumah kami sendiri." Petugas Setiawan mengangguk kecil, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku seragamnya. "Anggota kami saat ini sudah mengamankan area meja makan di kediaman Anda untuk mengumpulkan sisa makanan dan sampel cairan dari gelas yang pecah. Berdasarkan informasi awal dari dokter, zat beracun tersebut masuk melalui minuman. Oleh karena itu, kami perlu mengambil keterangan dari orang-orang yang berada di dekat pasien sebelum kejadian." Pandangan mata petugas polisi itu kemudian beralih, melewati bahu Paman Teddy, dan tertuju tepat pada Mas Aris serta aku yang berdiri berdampingan di sudut lorong yang agak temaram. Ketajaman tatapan seorang penyidik berpengalaman seolah langsung bisa mengendus ketidakberesan pada gelagat suamiku. "Apakah ini putra dari Ibu Miranda?" tanya petugas Setiawan sembari melangkah mendekati Mas Aris. "Iya, Pak. Saya Aris, putra kandungnya," jawab Mas Aris dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Dia terpaksa mengeluarkan tangan kanannya dari saku jas untuk menjabat tangan petugas. Namun tangan kirinya tetap tinggal di dalam saku, mencengkeram erat botol kaca kecil yang kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana telapak tangan Mas Aris basah oleh keringat dingin saat bersentuhan dengan petugas polisi. Gestur tubuhnya yang membungkuk dan tatapan matanya yang terus menghindari kontak mata langsung menjadi sinyal beralihnya status kecurigaan secara kasat mata. "Pak Aris, menurut keterangan dari saksi di ruang makan, Anda adalah orang yang duduk paling dekat dengan Ibu Miranda sebelum beliau pingsan. Apakah Anda melihat atau menyadari ada sesuatu yang aneh dengan hidangan atau minuman yang dikonsumsi oleh ibu Anda?" tanya petugas Setiawan dengan nada menyelidik yang halus namun menekan. Mas Aris menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun dengan ritme yang cepat. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh, Pak. Semuanya tampak normal. Kami hanya makan dan mengobrol seperti biasa." Aku melangkah maju satu tapak, menyentuh lengan Mas Aris dengan lembut, pura-pura memberikan dukungan moral sebagai seorang istri yang setia. Namun, di balik sentuhan itu, kuku jemariku sedikit menekan kulit lengannya, memberikan rasa sakit kecil yang membuatnya tersentak. "Pak Polisi," suaraku memecah ketegangan, terdengar begitu jernih dan tenang di koridor rumah sakit itu. "Saya Raisa, istri dari Mas Aris."
Ada satu detail kecil yang mungkin perlu saya sampaikan demi membantu penyelidikan ini agar berjalan dengan cepat. Mas Aris menoleh ke arahku dengan mata yang terbelalak sempurna, dipenuhi oleh rasa ngeri yang teramat sangat. Dia tahu, satu kalimat lagi dari bibirku bisa langsung menjatuhkannya ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar. Di bawah lampu lorong yang dingin, rahasia besar yang dia simpan dengan rapi kini berada di ujung tanduk, siap diruntuhkan oleh wanita yang semula ingin dia lenyapkan demi harta. Suasana di lorong rumah sakit itu mendadak menjadi begitu hening, seolah seluruh pasokan udara tersedot habis setelah aku membuka suara. Petugas Setiawan langsung mengalihkan pandangannya dari Mas Aris ke arahku, menanti kelanjutan kalimatku dengan pena yang sudah siap di atas buku catatan kecilnya. Di sebelahku, aku bisa merasakan tubuh suamiku menegang sempurna. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan normal, seakan setiap desah napasnya bisa memicu ledakan yang akan menghancurkannya. Silakan, Ibu Raisa. Detail apapun, sekecil apapun itu, akan sangat membantu kami dalam menyusun kronologi kejadian ini, ucap petugas Setiawan dengan nada bicara yang ramah namun tetap tegas, mencerminkan profesionalitas seorang penyidik. Aku menatap petugas polisi itu dengan sepasang mata yang sengaja berkaca-kaca, menampilkan raut wajah seorang istri yang sedang dirundung kepedihan mendalam sekaligus kebingungan. Sebelum aku berbicara, aku melirik sekilas ke arah Mas Aris. Pria itu menatapku dengan pandangan memelas yang begitu rapuh, seolah-olah sedang bertekuk lutut di hadapanku, memohon belas kasihan agar aku tidak menumpahkan seluruh kebenaran malam ini. Begini, Pak Polisi, suaraku terdengar sedikit bergetar, memberikan kesan dramatis yang sangat natural. Sebelum Ibu Miranda meminum jus jeruk tersebut, sebenarnya minuman itu ditujukan untuk saya. Mas Aris yang membawakannya ke meja makan dengan penuh perhatian. Namun, karena Ibu Miranda merasa sangat haus dan pelayan kami sedang sibuk di dapur, saya berinisiatif memberikan gelas jus milik saya kepada beliau. Petugas Setiawan menghentikan gerakan penanya sejenak. Alisnya bertaut dalam. Jadi, maksud Anda, minuman yang menyebabkan Ibu Miranda keracunan sebenarnya adalah minuman yang disiapkan untuk Anda sendiri, Ibu Raisa? Benar, Pak. Jawabku pelan sembari menundukkan kepala, pura-pura menyeka sudut mataku yang kering. Saya tidak berani menuduh siapapun, tapi kenyataan ini membuat saya sangat ketakutan. Jika saja malam itu saya tidak memberikan jus tersebut kepada Ibu, mungkin saat ini akulah yang sedang terbaring kritis di dalam ruang ICU. Mendengar penjelasanku, Paman Teddy yang berdiri di dekat kami langsung mendesah berat. Wajah pria parubaya itu berubah menjadi merah pada menahan amarah yang tertahan. Aris, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu yang membawa minuman itu, dan sekarang istrimu bilang jus itu harusnya untuk dia. Bukan begitu, Paman. Demi Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Mas Aris mulai histeris. Suaranya pecah di koridor yang sunyi itu. Kepanikan yang teramat sangat membuatnya kehilangan kendali atas akal sehatnya. Raisa, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu mencoba menyudutkan aku di depan polisi. Petugas Setiawan segera melangkah maju, memotong perdebatan keluarga itu dengan wibawa hukum yang tak terbantahkan. Tubuh tegapnya kini berdiri tepat di hadapan Mas Aris, mengunci ruang gerak suamiku. Pak Aris, harap tenang. Ini adalah prosedur penyelidikan yang sah. Berdasarkan keterangan istri Anda adalah orang terakhir yang memegang kendali atas minuman tersebut sebelum berpindah tangan. Mata tajam petugas Setiawan kemudian turun, memperhatikan gestur tubuh Mas Aris yang sangat tidak alami sejak awal pertemuan mereka. Tangan kiri suamiku masih terbenam di dalam saku jas mahalnya, mencengkeram sesuatu dengan posisi siku yang kaku. Pak Aris, suara petugas Setiawan berubah menjadi sangat dingin dan penuh penekanan. Sejak tadi saya perhatikan, Anda terus menyembunyikan tangan kiri Anda di dalam saku jas. Bisakah Anda mengeluarkan tangan Anda dan menunjukkan apa yang sedang Anda genggam di dalam sana? Pertanyaan sederhana itu seketika menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan terakhir Mas Aris. Seluruh tubuhnya mendadak lemas, dan di bawah siraman lampu putih rumah sakit yang benderang, skenario busuk yang dia susun dengan rapi kini benar-benar telah mencapai babak akhir yang mengerikan bagi dirinya sendiri.
Pertanyaan dari petugas setiawan menggantung di udara koridor rumah sakit seperti sebilah pedang yang siap menghunjam. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa begitu pekat, hingga detak jarum jam dinding di ujung lorong terdengar seperti dentuman gada yang bertalu-talu di dalam dada Mas Aris. Paman Teddy menatap keponakannya dengan mata membelalak, menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres dari gestur tubuh pria muda di hadapannya itu. Sementara itu, aku tetap berdiri dengan anggun di samping Mas Aris, melipat kedua tanganku di depan dada sambil terus mengunci pergerakannya dengan pandangan mata yang dingin tanpa belas kasihan. Pak Aris, saya minta Anda mengeluarkan tangan kiri Anda dari saku jas sekarang juga. Ulang petugas setiawan. Kali ini, nada suaranya tidak lagi sekadar bertanya, melainkan sebuah perintah tegas yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Rekan petugas di sebelahnya secara refleks menyentuh sabuk perlengkapannya, bersiap mengantisipasi segala kemungkinan. Tubuh Mas Aris bergetar semakin hebat. Wajahnya yang semula tampan kini telah sepenuhnya kehilangan rona kehidupan. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan bibirnya tampak membiru karena pasokan oksigen yang tersendat akibat kepanikan yang teramat sangat. Dia menatap petugas setiawan, lalu beralih menatap Paman Teddy, mencoba mencari secercah pembelaan dari keluarga besarnya. Paman, ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Bisik Mas Aris dengan suara yang sangat parau, hampir menyerupai desisan angin yang kering. Aris, keluarkan tanganmu. Bentak Paman Teddy yang sudah kehilangan kesabaran melihat gelagat memalukan dari keponakannya di depan aparat hukum. Jika kamu tidak bersalah, kenapa kamu harus ketakutan seperti itu? Jangan bikin malu nama besar keluarga kita di tempat umum. Terdesak oleh tekanan dari segala penjuru, Mas Aris perlahan-lahan mulai menggerakkan lengan kirinya. Setiap senti pergerakan tangannya keluar dari saku jas mahal itu terasa berjalan begitu lambat. Jemarinya yang basah oleh keringat dingin akhirnya muncul ke permukaan, dan di dalam genggamannya yang gemetar, sebotol kaca kecil berukuran beberapa mililiter dengan tutup plastik hitam yang masih menyisakan sedikit cairan bening di dalamnya, terpapar dengan sangat jelas di bawah pendaran lampu neon rumah sakit. Petugas setiawan langsung menyipitkan matanya tajam. Tanpa perlu dijelaskan lagi, bentuk botol obat tanpa label resmi medis itu sudah cukup menjadi bukti kuat bagi seorang penyidik. Apa itu, Aris? Suara Paman Teddy meninggi. Langkahnya mundur satu tapak karena rasa terkejut yang luar biasa. Botol apa yang kamu sembunyikan di dalam jasmu? Mas Aris tidak mampu menjawab. Lidahnya seolah telah keluh dan terkunci rapat di dalam rongga mulutnya. Botol kecil di tangannya mendadak terasa begitu berat hingga hampir saja luput dari jemarinya yang lemas. Jika petugas setiawan tidak dengan sigap menahan pergelangan tangan suamiku. Jangan bergerak, Pak Aris. Tetap di posisi Anda. Ucap petugas setiawan dengan tegas sembari mengeluarkan sepasang sarung tangan lateks dari kantong tugasnya. Dengan gerakan taktis, petugas tersebut mengambil botol kecil dari genggaman Mas Aris tanpa merusak potensi jejak sidik jari yang tertinggal di permukaannya. Beliau memasukkan botol itu ke dalam sebuah kantong plastik transparan bersegel, kantong barang bukti. Aku menyaksikan seluruh proses itu dengan kepuasan dingin yang mengalir di dalam benakku. Pria yang beberapa jam lalu berbisik mesra di telingaku sembari menyodorkan minuman maut demi menguasai seluruh aset peninggalan almarhum ayahku, kini telah sepenuhnya terjebak di dalam jaring-jaring kejahatannya sendiri. Topeng kemewahan dan kesetiaan yang dia agungkan selama 5 tahun pernikahan kami, kini telah runtuh tak tersisa, menyisakan puing-puing kepalsuan yang siap menenggelamkannya ke balik jeruji besi. Kantong plastik transparan bersegel itu kini terangkat di depan wajah Mas Aris, memantulkan cahaya neon putih yang dingin. Sisa cairan bening di dalam botol kecil itu bergoyang pelan, seolah-olah sedang menertawakan kehancuran total sang pemilik. Di sekeliling kami, lorong rumah sakit mendadak terasa sesak oleh kebenaran yang baru saja terkoyak dari balik kemewahan keluarga prasetya. Pak Aris, suara petugas setiawan terdengar bagai ketukan palu hakim yang final. Berdasarkan bukti fisik yang Anda sembunyikan, serta kesaksian awal dari Ibu Raisa, kami memiliki alasan kuat untuk mengamankan Anda atas dugaan tindakan percobaan pembunuhan berencana. Anda berhak untuk tetap diam, dan segala hal yang Anda ucapkan akan dicatat untuk kepentingan persidangan. Mendengar kalimat penangkapan itu, Mas Aris seolah kehilangan seluruh penopang tulang di tubuhnya. Kedua lututnya lemas,
menekuk hingga tubuhnya merosot di dinding rumah sakit dan terduduk di lantai keramik yang dingin. Setelan jas mahalnya kini tampak kusut, sewarna dengan wajahnya yang dipenuhi guratan keputusasaan yang teramat pekat. "Aris, tega-teganya kamu." Paman Teddy melangkah mundur, menatap keponakannya dengan pandangan yang penuh rasa muak dan kekecewaan mendalam. "Kamu tega meracuni istrimu sendiri demi harta? Dan sekarang, ibumu yang menjadi korban akibat keserakahanmu? Kamu benar-benar telah menghancurkan nama baik keluarga ini." "Paman, aku terdesak, aku minta maaf," ratap Mas Aris dengan suara yang pecah oleh tangis penyesalan yang terlambat. Air matanya mengalir bebas, membasahi lantai rumah sakit. Dia menatap ke arahku, mencoba merangkak sedikit demi meraih ujung sepatuku. "Raisa, maafkan aku. Sayang, tolong cabut kesaksianmu. Aku melakukan ini karena kalap, aku masih suamimu, Raisa." Aku berdiri bergeming, tidak bergeser 1 sentimeter pun dari tempatku berdiri. Aku menatap pria yang bersujud di bawah kakiku itu dengan sepasang mata yang sepenuhnya dingin, tanpa ada lagi sisa-sisa kehangatan cinta yang dulu pernah kutaruh padanya. Kebohongan demi kebohongan yang dia rajut selama 5 tahun ini telah habis tak bersisa, terbakar oleh api keserakahannya sendiri. "Suami?" ucapku lirih, namun setiap kata yang keluar dari bibirku begitu menusuk relung hatinya. Seorang suami tidak akan menyelinap ke dapur untuk meneteskan racun ke dalam gelas istrinya, Aris. Seorang suami tidak akan menukar nyawa wanita yang mencintainya dengan selembar surat pelimpahan aset warisan. "Kamu bukan suamiku lagi sejak kamu memutuskan untuk menjadi seorang pembunuh." Rekan petugas setiawan segera bergerak maju, menarik lengan Mas Aris untuk berdiri, lalu mengunci kedua pergelangan tangannya dengan borgol besi yang berdenting nyaring. Bunyi klik dari logam yang mengunci itu menjadi tanda berakhirnya kebebasan dan sandiwara mewah suamiku. Di saat yang sama, dokter yang menangani Ibu Miranda kembali keluar dari ruang ICU, memberikan isyarat bahwa kondisi kritis pasien mulai terlewati berkat tindakan pembilasan lambung yang cepat. Mendengar ibunya selamat, Mas Aris sempat mendesah lega. Namun kelegaan itu berganti dengan bayang-bayang jeruji besi yang kini telah menantinya di depan mata. Ibu Miranda mungkin akan sembuh, tetapi ingatan bahwa putra kandungnya sendiri yang menyuapinya racun, meski salah sasaran, akan menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Saat petugas kepolisian mulai menuntun Mas Aris berjalan menjauh menyusuri lorong rumah sakit, dia sempat menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang kuyu tampak begitu merana, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Ibunya, istrinya, nama baiknya, dan seluruh ambisi hartanya yang kini runtuh menjadi abu. Aku menarik napas panjang, merasakan udara malam yang perlahan mulai terasa lebih bersih di dalam dadaku. Jamuan makan malam di rumah mewah itu telah usai, menyisakan puing-puing kepalsuan yang telah runtuh total. Kini, aku melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam, siap menyambut lembaran hidup yang baru tanpa ada lagi racun di balik senyuman. Langkah kaki petugas yang membawa Mas Aris pergi perlahan-lahan menjauh, menyisakan gema langkah yang samar di ujung koridor rumah sakit yang sunyi. Paman Teddy masih berdiri terpaku, menatap lurus ke arah lorong kosong dengan raut wajah yang dipenuhi beban berat kekecewaan. Keheningan malam yang mencekam di rumah sakit itu perlahan mulai terkikis oleh semburat cahaya fajar yang menyembul dari balik jendela kaca besar di ujung ruangan, menandakan berakhirnya malam yang paling panjang dalam hidupku. Aku berjalan perlahan menuju deretan kursi besi, lalu mendudukkan tubuhku yang terasa begitu lelah setelah menghadapi ketegangan semalam suntuk. Gaun malam berwarna marun yang kukenakan kini tampak sedikit kusut, mencerminkan badai rumah tangga yang baru saja memporak-porandakan hidupku, namun hatiku merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Paman Teddy membalikan badannya, melangkah mendekatiku dengan bahu yang tampak turun, seolah-olah seluruh wibawanya sebagai pimpinan keluarga besar telah luntur. Beliau duduk di kursi sebelahku, menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka suara. "Raisa, Paman benar-benar minta maaf atas nama keluarga besar Prasetya," ucap Paman Teddy dengan suara yang bergetar. "Kami tidak pernah menyangka bahwa Aris, keponakan yang kami banggakan dan kami percaya untuk meneruskan estafet bisnis, bisa bertindak sekeji itu. Kami merasa sangat gagal mendidiknya." Aku menoleh,
menatap pria parubaya itu dengan senyuman yang tulus namun syarat akan ketegasan. Ini bukan kesalahan paman, bukan pula kesalahan keluarga besar. Ini adalah pilihan hidup yang diambil oleh Mas Aris sendiri. Keserakahan telah membutakan mata hatinya hingga dia lupa pada batasan moral dan hukum. Lalu, bagaimana denganmu sekarang? Dan bagaimana dengan perusahaan peninggalan almarhum ayahmu? Tanya Paman Teddy dengan nada penuh kepedulian. Saya akan mengurus semuanya, Paman. Mulai hari ini, saya akan mencabut seluruh akses Mas Aris terhadap aset dan perusahaan milik ayah saya. Saya juga akan segera menyiapkan berkas perceraian kami melalui kuasa hukum. Tidak ada lagi alasan bagi saya untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang dibangun di atas fondasi kepalsuan dan niat pembunuhan. Jawabku dengan suara yang jernih tanpa ada keraguan sedikitpun. Paman Teddy mengangguk pelan, menghormati keputusan mutlak yang kuambil. Beliau tahu betul bahwa aku memiliki hak sepenuhnya untuk melindungi diriku dan kehormatan peninggalan orang tuaku. Tidak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruang ICU dan memberitahu bahwa Ibu Miranda telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa, karena kondisinya yang sudah benar-benar stabil. Paman Teddy berpamitan untuk melihat keadaan kakaknya, sementara aku memilih untuk tetap berada di luar, memberikan ruang bagi mereka untuk menyelesaikan urusan internal keluarga mereka. Aku berjalan menuju jendela besar di ujung lorong, memandangi matahari terbit yang mulai menyinari pemandangan kota di bawah sana. Cahaya keemasan itu terasa hangat menerpa wajahku, menghapus sisa-sisa dinginnya malam yang penuh dengan racun dan intrik busuk. 5 tahun pernikahan dengan Mas Aris memang harus berakhir dengan cara yang tragis di hadapan hukum. Namun aku bersyukur karena Tuhan masih melindungiku dan memberikan keberanian serta ketenangan berpikir di saat-saat paling kritis. Topeng kemewahan dan kesetiaan yang selama ini membungkus rumah tanggaku kini telah hancur berantakan, berganti dengan kebenaran mutlak yang membebaskanku. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh kedamaian, aku bersiap melangkah keluar dari rumah sakit ini, menyongsong kehidupan yang baru yang bersih dari segala bentuk kepalsuan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.